Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pajat Farhan Hikam SSY MPDI selaku dosen pengampu mata pelajaran Sejarah Peradaban Islam. Perkenalkan, nama saya Suci Rubianti dengan NIM 121200164, Prodi Manajemen Pendidikan Islam 1E. Dalam video kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul Arab Awal Islam. Poin yang pertama yaitu Arab sebelum Islam. Negara Arab atau Jazirah Arab terletak di Asia Barat dan dikelilingi oleh Laut Irak, Laut Merah, dan Samudra Hindia di tiga sisi penjurunya. Masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam, dalam hal ini adalah Islam yang disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW, dikenal sebagai masyarakat jahiliyah atau masyarakat yang tinggal dalam kebodohan atau kegelapan. Sebenarnya, Islam atau ketauhidan sudah ada di tengah masyarakat Arab sejak Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mendirikan Ka'bah. Lalu setelahnya, kepercayaan itu pun mulai luntur dengan adanya ajaran sesat yang menyembah berhala dari masyarakat Syam yang dibawa oleh Amir bin Lubai. Ia mengatakan bahwa berhala tersebut adalah perantara Tuhan dengan makhluknya. Awalnya, ajaran tersebut hanya dilakukan oleh masyarakat Mekah yang bahkan membuat ratusan berhala dan meletakkannya di sekeliling Ka'bah. Sebagian penduduk Arab menganut Nasrani, Yahudi, dan agama kepercayaan yang menyembah berhala. Poin yang kedua yaitu tradisi masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Adapun pada saat itu, masyarakat Arab dikenal sebagai kaum yang sangat mencintai kaumnya dan gemar berperang dengan suku lainnya. Tradisi masyarakat jahiliyah juga sangat kejam pada masa itu. Mereka memperlakukan wanita dengan tidak hormat, mengubur anak perempuan hidup-hidup karena menganggap anak perempuan sebagai pembawa sial. Para kaum laki-laki juga dapat melakukan apa saja pada para wanita, misalnya bebas menikah dan menceraikan wanita semaunya. Selain itu, pada zaman Arab sebelum datangnya Islam, para budak diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi oleh para majikannya. Masyarakat Arab pada saat itu melakukan kegiatan ekonomi dengan cara berdagang. Mereka mengembara dari satu tempat ke tempat lainnya, bahkan hingga ke luar negeri, seperti India dan Cina. Di bidang politik saat itu, Arab dikelilingi oleh tiga kekuasaan besar, di antaranya Kerajaan Bizantium yang merupakan kerajaan Nasrani, Kekaisaran Persia yang penduduknya menganut agama Zoroaster, serta dinasti Himyar yang pada saat itu menguasai wilayah Arab bagian selatan. Poin yang ketiga yaitu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Islam datang dengan diawali kelahiran Nabi Muhammad SAW yang menyempurnakan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dari nabi-nabi sebelumnya. Pada masa itu, kaum jahiliyah Arab diakhiri oleh seorang nabi penutup zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang dilahirkan dari seorang wanita bernama Siti Aminah dan ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 20 April 571 Masehi. Disebut tahun Gajah karena tahun itu gubernur Abisinia yang bernama Abrahan datang menyerang kota Mekah dengan pasukan gajah. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan burung ababil yang melempari mereka dengan batu panas. Nabi Muhammad dilahirkan sebagai anak yatim. Ayahnya meninggal 7 bulan sebelum ia dilahirkan, dan ibunya meninggal di Abwa saat mendatangi makam ayahnya Nabi Muhammad SAW. Setelah kepergian ibunya, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya, Abdul Muttalib, yang merupakan salah satu sesepuh atau pemuka kaum Quraisy yang ada di Mekah. 2 tahun kemudian, sang kakek pun meninggal dunia dan selanjutnya paman Nabi Abu Thalib mengasuh Nabi Muhammad SAW hingga dewasa. Nabi Muhammad SAW diberi gelar Al-Amin karena ia dapat dipercaya
dan ia telah bekerja mengembala ternak sejak kecil. Kemudian ia berdagang bersama pamannya dan bertemu Siti Khadijah yang akhirnya menjadi istrinya. Poin yang keempat yaitu kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia untuk meluruskan kembali ajaran yang benar. Sebelum menginjak usia 40 tahun, Nabi belum mendapatkan wahyu dan kerasulannya. Menjelang kerasulannya, yakni pada saat beliau berusia 40 tahun. Beliau sering berdiam diri atau mengasingkan diri di luar kota Mekah seperti halnya dalam Gua Hira. Nabi Muhammad menerima wahyu pertamanya, yakni surat Al-Alaq ayat 1-5 pada tanggal 17 Ramadan atau 6 Agustus tahun 610 Masehi yang dibawa oleh malaikat Jibril. Sejak diangkat menjadi Rasul, maka Nabi Muhammad SAW menyampaikan wahyu tersebut pada umatnya dan secara diam-diam melakukan dakwah pada orang-orang terdekatnya. Pertama-tama, ia menyampaikan dakwah pada keluarganya dan istrinya Khadijah. Lalu lama-kelamaan Rasulullah melakukan secara terang-terangan. Meskipun mendapatkan perlawanan keras dari masyarakat Arab atau kaum Quraisy pada saat itu, Rasulullah tidak gentar dengan segala ancaman tersebut. Usaha dakwah dan penyebaran agama Islam selama 13 tahun di Mekah, kemudian karena terancam, Rasulullah hijrah ke Yathrib atau Madinah, dan di sana ia juga berdakwah selama 10 tahun. Poin yang kelima yaitu Islam di Arab setelah Rasulullah SAW wafat. Setelah peristiwa Fathul Mekah, Rasulullah SAW tetap melaksanakan dakwahnya dan menyebarkan Islam hingga keluar Jazirah Arab. Pada masa itu, kehidupan masyarakat Arab mulai membaik dan seluruh suku Arab dan kaumnya yang ada di Arab bersatu sebagai satu bangsa. Rasulullah SAW kemudian wafat setelah hampir 23 tahun berdakwah, dan kepemimpinan Islam selanjutnya dibawa oleh Khulafaur Rasyidin, yakni 4 sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar Asy-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Setelah masa khalifah tersebut berakhir, Islam tetap berkembang di Arab dan muncul dinasti-dinasti yang menjadi pemimpin bagi masyarakat Arab hingga saat ini. Mungkin materi yang saya sampaikan cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.